Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilal Mubarok. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kelompok perintah dalam basis data. Yang mana pada kesempatan kali ini atau semester kali ini, saya masih mengampu mata pelajaran basis data di kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, untuk kali ini, materinya yang akan kita bahas yaitu untuk kelas 11. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modul basis data yang dimana di dalamnya merupakan kelompok perintah dalam basis data. Nah, di sini ada daftar isi, ada pendahuluan, kemudian ada pembelajaran, ada evaluasi, ada kunci jawaban, dan seterusnya. Juga ada company information, kemudian di sini ada pendahuluan ya terlebih dahulu. Ini bisa kalian baca-baca, pelajari secara sendiri karena di sini mungkin hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Atau yang keempat ini kompetensi dasarnya yang mana kita akan membahas DDL, DML, DCL, dan seterusnya. Yang ini kemudian juga ada untuk memahami tipe data dalam basis data, kemudian juga ada untuk menerapkan bahasa SQL. Nah, jadi di modul ini lumayan lengkap. Kemudian juga menerapkan bahasa SQL dasar untuk memanipulasi tabel. Dalam basis data juga masih ada. Kemudian di sini menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multi tabel. Jadi ada beberapa tabel yang bisa kita akses. Nah, langsung saja di deskripsinya di sini ada modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran basis data untuk siswa SMK kelas 11 semester 3. Modul pembelajaran ini dibuat dalam rangka untuk mempermudah. Jadi di sini kalian bisa belajar mandiri juga. Nah, untuk waktunya adapun alokasi waktunya ini rencananya akan dilakukan selama 5 kali tatap muka. Kemudian untuk petunjuk penggunaan modul di sini ada sebelum masuk pada materi disajikan dulu pendahuluan sebagaimana pengantar menuju materi utama yang tadi pertama. Kemudian disajikan kompetensi dasar. Nah, yang ini kompetensi dasarnya. Nah, setelah ini berarti masuk ke selama pembelajaran. Yang pertama, mempelajari dan memahami materi pada modul, kemudian mempelajari dan mencatat materi yang dianggap penting, kemudian mengerjakan tugas yang terdapat pada bagian evaluasi. Kemudian juga ada mengerjakan tes untuk mengukur kemampuan dalam memahami modul. Nah, jadi di sini juga disediakan modul tesnya ya di dalam modul ini. Kemudian setelah pembelajaran, maka yang pertama itu mengevaluasi jawaban dengan kunci jawaban. Nah, jadi juga ada kunci jawabannya, namun akan saya sembunyikan terlebih dahulu. Nanti setelah beres kalian mengerjakan tugas, maka kalian bisa mengevaluasinya sendiri melihat kunci jawaban. Kemudian mengetahui hasil evaluasi sesudah memenuhi kriteria ketuntasan atau belum. Nah, di sini kalian sudah paham atau belum. Ketika sudah paham semuanya, maka kita bisa memutuskan mau ke materi selanjutnya atau tetap pada materi yang sama. Jika kalian belum paham atau belum tuntas, maka kita akan tetap pada materi yang sama. Nah, kita akan mulai masuk ke pembelajaran ya. Di sini pembelajarannya ada MySQL, ada juga sih untuk penyebutannya ada yang MySQL, ada yang MySQL. Nah, saya coba menggunakan MySQL ya. Adalah suatu perangkat lunak database relasi atau relasi database management system atau RDBMS seperti halnya Oracle, Postgres, Microsoft SQL dan sebagainya. Nah, MySQL ini dikembangkan sekitar pada tahun 1994 oleh sebuah perusahaan pengembang software database yang bernama MySQL AB di Swedia. Nah, waktu itu perusahaan tersebut masih bernama TCX Data Console AB. Dan tujuan awal dikembangkan MySQL adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis web pada klien MySQL. Menyebut produknya sebagai database open source atau terbuka ya untuk umum secara gratis terpopuler dunia. Berdasarkan riset dinyatakan bahwa di platform web dan baik untuk kategori open source maupun umum, MySQL adalah database yang paling banyak dipakai menurut perusahaan pengembangnya.
MySQL telah terpasang di sekitar 3 juta komputer, puluhan hingga ratusan ribu situs mengandalkan MySQL. Bekerja siang malam memompa data bagi para pengunjungnya. Nah, berikut cara penggunaannya. Kita di sini akan MySQL-nya akan menggunakan SAM. Nah, yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasi SAM. Kebetulan sudah diinstal ya di komputer sekolah kita. Nah, setelah itu kita mulai dari yang pertama, menyalakan dulu Start, Apache dan MySQL Apache-nya. Nah, di sini kita klik dulu Start. Tujuannya agar apa? Agar nanti datanya bisa kita akses. Nah, jika sudah, kemudian sudah berjalan seperti ini, sudah hijau. Nah, ini masih kuning, tunggu nanti sampai hijau, baru kita bisa mengaksesnya. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya tinggal buka web browser, entah itu mau Google atau Microsoft Edge atau apa, tinggal dibuka saja. Setelah itu kita tunggu. Oke, saya gunakan Wish mode tanpa akun. Nah, kita di sini tinggal tuliskan saja localhost php myadmin. Oke, kita tunggu. Kalau sudah benar, berarti tampilannya akan seperti ini. Oke, biar tidak terlalu dekat, nah akan seperti ini. Kita coba cek. Banyak masih loading. Atau ininya sudah berjalan. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah, kita akan membahas dulu yang namanya tipe data. Yang pertama, tipe data di dalam MySQL atau di dalam database. Yang pertama ada karakter. Karakter ini dibagi menjadi beberapa, yaitu masih banyak ya sebenarnya, cuman saya yang akan kita bahas itu hanya 3 karena akan kita gunakan. Oke, kita cek lagi, takutnya ada yang salah. Localhost php myadmin ini sudah betul, kita tinggal menunggu. Oke, bentar. Nah, ini sudah mau terbuka, ya tunggu saja. Nah, kita kembali lagi ke sini. Yang pertama di karakter itu ada char. Char itu merupakan teks dengan maksimal panjangnya yaitu 255 karakter. Sini juga ada varchar, teks maksimal juga sama 25 karakter. Nah, namun ini bersifat variabel, jadi ini bisa digunakan sebagai variabel juga. Kemudian lagi ada teks dengan panjang maksimal 65.535 karakter ya, masih banyak. Kemudian di sini ada bilangan di sini ada tinintin, bilangan dimana 1 bit hitungannya. Kemudian ada smalin juga bilangan 2 bit, kemudian ada integer atau int, bilangannya ada 4 bit. Ini besaran kapasitasnya ya, berarti setiap karakter memiliki hitungan 4 bit. Kemudian di sini ada bujin juga ada 8 bit, ada float bilangan pecahan, angkanya 4 bit, kemudian ada double atau real. Nah, ini bilangan pecahan 8 bit, biasanya ini digunakan untuk mata uang. Kemudian ada lagi bilangan desimal atau number. Nah, ini bilangan pecahan. Lain-lainnya di sini datanya juga yang pertama ada date, yaitu untuk menunjukkan tanggal, ada date time. Nah, di sini untuk menunjukkan waktu, cuman dilengkapi dengan tanggal dan jam. Kemudian masuk lagi ke time, hanya jam yang akan ditampilkan. Kemudian ada lagi enum atau nilai enumerasi, di mana nilai menunjukkan nilai 1, 2 dan seterusnya. Kemudian lagi ada boolean. Boolean ini bersifat hanya 2 kemungkinan, yaitu benar true atau salah, yaitu false. Nah, kita langsung masuk ke perintah dasar dalam basis data. Yang pertama ada DDL. Kita cek dulu karena kita akan menggunakannya di sini. Lumayan, ini masih belum terbuka. Nah, di sini sama ya.
Berarti kalau tampilannya seperti ini, kalian sudah berhasil menginstal ASAM dan mengkonfigurasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah DDL, Data Definition Language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Nah, kita berarti setiap tabel yang memiliki relasi itu ditentukannya di sini, di pendefinisian atau di DDL. Yang termasuk dalam kelompok DDL yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada create, ada lagi alter, dan drop. Create ini untuk membuat, alter ini untuk merubah atau mengedit, kemudian drop ini untuk menghapus. Nah, langsung saja akan kita bahas sintak untuk membuat database. Nah, dalam nama database tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh memiliki nama yang sama antar database. Nah, jadi tidak menggunakan spasi. Berikut ini perintah untuk membuat database nama perpustakaan. Nah, ini perintahnya. Create database purpose. Kita akan coba. Nah, di sini di yang tadi kita buka, kita pilih SQL. Kita akan mulai membuat database. Nah, perintahnya yaitu yang tadi, yaitu yang pertama ada 3 ya. Ada 3 perintah dasar. Yang pertama tadi ada create. Kemudian ada lagi perintah dasarnya. Oke, mohon maaf, saya coba tambahkan dulu. Ada create. Oke, langsung saja. Yang pertama ada create, kemudian ada lagi alter, ada drop. Nah, ini di DDL akan kita bahas yang ini. Ada create, ada alter, ada drop. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang create. Kita coba create database, berarti create database. Setelah itu nama databasenya. Nah, di sini kita coba nama databasenya purpose ya. Purpose. Oke. Nah, diakhiri dengan titik koma. Setelah nama berarti diakhiri dengan titik koma. Oh, tapi kita lihat dulu di sini. Nah, karena di sini merupakan nama dari database yang sudah dibuat, tidak ada nama database purpose, maka di sini akan bisa kita buat. Kita coba, setelah itu kita pilih kirim. Nah, di sini terhalang oleh video ya. Create, cuman masih loading, kita tunggu dulu. Nah, kita berhasil, di sini muncul database purpose. Nah, kita klik di database, apakah muncul database purpose? Nah, ada di sini ya. Database perpustakaan atau database purpose. Nah, berarti kita telah berhasil membuat database purpose. Nah, setelah ini, nah kita ada di Run MySQL database purpose. Nah, kita sedang menggunakan database purpose ya. Tapi belum ada tabelnya. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana cara membuat tabelnya juga. Nah, kemudian klik tombol kirim atau go, maka database akan tersimpan di bilah menu sebelah kiri. Nah, di sini yang tadi. Kalau di sini mungkin tadi tidak ada yang namanya database purpose, kemudian setelah dibuat maka di sini ada dengan coding yang tadi atau dengan syntax yang tadi, yang ini. Create database, nama databasenya yaitu purpose. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke memilih database atau untuk memilih database yang tadi. Nah, ini syntax untuk menghapus database. Database yang akan dihapus sesuai dengan nama database. Berikut ini perintah untuk menghapus database dengan nama purpose. Nah, ini drop database perpustakaan. Kita coba hapus. Pilih drop nama databasenya. Drop database. Nama databasenya apa? Misalkan di sini purpose. Nah, setelah itu kita tinggal pilih kirim. Nah, go atau kirim. Nah, di sini nanti otomatis akan menghilang. Nah, setelah itu kita coba lagi untuk membuat tabel. Nah, di sini
membuat tabel, create tabel, kemudian nama tabelnya apa? Misalkan nama tabel 2 atau nama tabel 1 boleh. Di sini misalkan nama tabelnya perpustakaan, nama filenya apa? Fil 1, nama kolom ya, fil ini, kemudian tipe data, kemudian ditambahkan dengan tanda koma, fil yang berikutnya apa? Atau kolom yang kedua, kemudian tipe data yang kedua apa? Nah, nama tabel tidak boleh mengandung spasi, masih sama dengan database. Fil dan tipe data merupakan nama kolom pertama dan tipe data untuk kolom pertama. Jika ingin membuat tabel dengan kolom lebih dari satu, maka setelah pendefinisian tipe data sebelumnya diberikan tanda koma. Nah, yang ini. Tanda koma yang ini. Atau mau kita langsung, kita boleh. Kita masukkan lagi, kita buat dulu database. Kita buat dulu database. Oke, kita tinggal ganti saja ya. Tinggal ganti pakai create database purpose. Kita tinggal pilih go atau kirim. Nah, di sini sudah. Kemudian kita pilih lagi SQL so query. Nah, di sini sudah aktif. Nah, kita tinggal create table. Create tabelnya misalkan di sini create tabel, nama tabelnya di sini misalkan kalau di perpustakaan buku. Buku, setelah itu buka kurung. Oke, nah saya kebawahkan agar tidak terlalu pusing juga untuk memisahkan antar kolom. Misalkan di sini untuk buku saya tambahkan ID buku. Nah, ini untuk penamaannya juga. Nah, ini untuk penamaannya juga ID buku itu jangan menggunakan spasi. Kita gunakan underscore atau dengan huruf besar lebih dahulu, kemudian huruf besar lagi, boleh seperti itu. ID buku, misalkan di sini tipe datanya yaitu char, misalkan sini char kita masukkan misalkan panjang karakternya 4. Kemudian ketika ingin ke kolom berikutnya, misalkan di sini nama buku, oke, kita gunakan huruf besar terlebih dahulu. Nama buku kita gunakan varchar karakter. Misalkan di sini 25. Nah, sudah. Kalau mau lebih banyak tinggal tambahkan koma lagi. Kalau mau diakhiri tinggal titik koma. Cuman di sini ada buka kurung. Nah, maka di sini juga harus ditambahkan tutupnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal pilih go atau kirim. Nah, kita telah berhasil membuat tabel buku. Kita tunggu. Nah, sini ada ID buku, ada nama buku. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, menampilkan tabel. Nah, di sini cara menampilkan tabel, select from nama tabel where di mana 1. Atau bisa juga kalau di sini tinggal diklik saja. Nah, maka akan muncul yang ini. Codingnya yang ini bisa juga dimasukkan di sini. Kalau mau di sini, kalau mau tinggal diklik juga bisa. Nah, tinggal seperti ini, kita pilih kirim. Masih sama saja. Nah, kita lanjut ke menampilkan atribut dalam tabel. Nah, cara menampilkan struktur tabel. Misalkan di sini ada juga kalau untuk contoh menampilkan deskripsi tabel dalam hal jenis film. Di sini belum saya edit karena kebetulan mode ini belum beres 100%, tapi bisa digunakan. Misalkan di sini deskripsi tabel dari yang barusan kita bikin, yaitu tabel buku. Sintaknya adalah des, berarti di sini bukan T anggota tapi T buku. Nah, seperti ini. Kita coba, akan kita implementasikan. Sini kita des T buku. Oh, bukan T buku. Kita namanya hanya buku. Tidak memakai T, des T buku. Kita menampilkan struktur tabel. Nah, ID buku char 4. Nolnya berarti kosong, iya. Primary key-nya juga belum, defaultnya juga 0. Nah, di sini. Ini untuk menampilkan atribut dari tabel. Nah, kemudian di sini kita sintak untuk menghapus tabel.
Nah, berarti tinggal drop tabel, kemudian nama tabel. Di sini ada contohnya, berarti di sini tinggal kita ganti drop buku. Maka di sini akan menghapus dengan nama tabel buku. Kita coba drop buku, kita coba. Ini kita ke SQL. Nah, di sini kita masukkan drop table, yaitu drop table yang akan kita hapus, yaitu table dari buku. Mohon maaf besarannya ini. Oke, atau kita coba kecilkan. Nah, drop table. Jadi ini yang akan kita hapus, tabel dari buku. Tinggal pilih go di bawahnya. Nah, kita pilih go. Sini ada keterangan, do you want to echoes drop tabel buku, kita pilih oke, maka nah, tabel buku di sini akan hilang. Jadi tinggal database-nya saja kosong, tabelnya sudah hilang. Oke, kemudian mendefinisikan null atau not null. Create null ini merupakan nilai kosong ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, create tabel, nama field atau kolomnya, kemudian tipe datanya, kemudian tinggal ditambahkan yang ini not null. Kemudian kolom yang kedua juga tipe data yang kedua. Nah, berikut ini adalah perintah tabel dengan nama tabel T anggota. Nah, di sini kita akan membuat tabel dengan nama T anggota, berarti isinya anggota. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, so queryable kita akan masukkan di sini. Nah, di sini. Oke, belum ada ininya. Oke, masih seperti ini ya. Yang pertama create table masih sama, kita akan membuat tabel. Kemudian nama tabelnya apa? Di sini saya beri nama T anggota. Setelah itu pilih yang pertama, nama kolom yang pertama ID anggota. Karakternya char, panjangnya 3, keterangannya not null atau datanya kosong. Kita akan coba go atau kirim. Nah, berhasil. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada tabel anggota. Nah, ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, juga jabatan anggota. Nah, setelah itu kemudian setelah membuat tabel, nah ini mendefinisikan primary key. Nah, yang tadi tipe data, nah di sini. Nah, di ujungnya tinggal ditambahkan primary key untuk ID anggotanya. Jadi ini ID anggota ini akan menjadi kunci pada tabel. Kunci ini berfungsi agar bersifat unik, tidak ada data yang sama. Misalkan ID anggotanya 001, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, jabatannya apa. Kalau mungkin di nama anggota, itu kemungkinan nama akan ada yang sama. Kalau ID kita yang menentukan, maka nama yang sama tapi ID-nya berbeda, mungkin nanti ke bawahnya juga akan berbeda. Itu yang pertama. Atau yang kedua, di sini create tabel, nama tabelnya apa, nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, tipe datanya apa, dan seterusnya. Nah, di akhirnya ditambahkan primary key dalam kurung. Mau yang mana? Misalkan di sini namanya yang barusan ID anggota, atau di sini sudah ditentukan. Kita lihat yang di sini. Nah, di sini primary key ID anggota, atau kita bisa masukkan ke bawah, pindahkan ke bawah juga bisa. Di sini kita masukkan primary key. Nah, kita masukkan mau yang mana yang akan dijadikan kunci, yaitu ID. Harus sama dengan penulisannya dengan yang ada di atas anggota. Nah, yang ini harus sama dengan yang ini. Ini juga masih sama seperti yang barusan untuk membuat tabel. Atau kita mau coba langsung praktekkan juga boleh. Kita pindahkan, kita tampilkan di sini. Nah, kita pastikan. Nah, ini akan error. Kita coba.
Nah, kenapa? Di sini ada keterangannya, tinggal kalian baca ayat lain 6. Sini primary key, ID anggota, atau di sini kita memiliki tabel yang sama yaitu T anggota. Nah, kita akan coba buat tabel anggota. Nah, di sini primary key anggota. Harusnya ini bisa. Nah, ini tutup kurung yang salah. Nah, sini harusnya koma karena kita belum berakhir. Kalau mau pindah pendefinisian baru maka ditambahkan koma. Kalau sudah akhir maka titik koma. Kita akan coba. Nama tabelnya juga tidak harus sama ya. Coba kalau kita sama, otomatis ini akan error. Nah, keterangannya. Tabel anggota already exist berarti sudah ada dan sudah digunakan. Atau kita coba ganti saja menjadi anggota. Kita coba. Nah, berhasil. Oke, kita show query box. Kita akan coba tampilkan dash yang tadi ya untuk menampilkan struktur. Dash berarti di sini anggota ya yang barusan kita bikin. Dash nama tabelnya anggota. Kita coba pilih go. Nah, sudah ada. Nah, di sini key sudah menjadi primary key. Atau kita bisa lihat struktur. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah sini ID anggota sudah menjadi key-nya. Oke, mohon maaf ini yang T anggota. Yang anggota kita cek. Yang anggota kita pilih struktur. Maka akan tampil kunci. Nah, di sini sudah ada tandanya kunci atau primary. Oke, kita lanjut. Setelah membuat primary key, ini juga ada cara menghapusnya. Cara menghapus primary key. Nah, misalkan kita kuncinya mau dihapus. Nah, ini codingnya. Ada dua cara. Yang pertama ada alter tabel, nama tabel, drop constraint, nama constraint. Nah, jika primary key dibuat dengan menggunakan alter tabel. Nah, atau juga bisa menggunakan dengan alter tabel, nama tabel, drop primary key. Berarti tinggal langsung saja. Atau kita coba, misalkan di sini kita coba gunakan. Oke, kita akan menghapus berarti yang ada primary key-nya yaitu yang anggota, bukan yang T anggota. Misalkan di sini kita ganti nama tabelnya apa? Berarti di sini disesuaikan nama tabelnya yaitu anggota. Nah, ini anggota drop primary key. Kita coba kirim. Oke. Masih berlangsung rupanya. Oke. Nah, yang T anggotanya kita lihat, atau bukan yang T anggota, yang anggota, mohon maaf. Kita pilih struktur, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada, tidak ada key-nya. Kalau tadi ada, kalau sekarang tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Kemudian cara menambahkan kolom baru ya dengan menggunakan sintak alter tabel. Kemudian nama tabel add, kemudian nama file barunya apa, tipe datanya apa di tabel. Nah, di sini nama tabel adalah nama tabel yang akan ditambahkan field atau kolom baru. Field baru adalah nama kolom yang akan ditambahkan. Tipe adalah tipe data. Nah, di sini tipe yang ini. Kemudian dari kolom yang akan ditambahkan, tipe datanya apa? Nah, berikut contoh codingnya. Misalkan di sini tipe datanya adalah varchar. Berikut ini adalah contoh untuk menambahkan kolom keterangan. Nah, kita ganti jangan keterangan. Kita tambahkan di sini karena untuk anggota kita alamat. Alamat dengan tipe data varchar 25. Nah, di sini alter tabel T anggota add alamat varchar 20. Kita coba. Nah, di sini tidak ada alamatnya. Atau di sini juga masih tidak ada. Oke, tidak ada alamat. Kita akan coba menambahkan alamat.
Sintaknya yang ini, yang barusan alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, add. Nah, berarti di sini add itu adalah tambah, yaitu filenya atau kolomnya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya atau karakternya, besarannya yaitu 20. Kita coba kirim, go. Nah, kita berhasil. Kita coba strukturnya, kita akan buat 2 agar tidak terlalu ribet dalam melihatnya perubahan. Oke, sambil kita menunggu. Nah, di sini juga untuk penambahannya juga bisa ditentukan. Untuk meletakkan fil di awal, tambahkan sintak fish. Nah, perbedaannya di sini, misalkan di sini alter kolom alamat fish ditambahkan fish. Nah, kalau ditambahkan fish, oke, masih lama rupanya. Loading, mohon maaf ya. Nah, kalau ditambahkan fish, alamat ini yang barusan kita tambahkan, ini tidak akan di sini. Ini akan otomatis berada di sini, di awal. Alamat dulu, ID anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, jabatan anggota. Kalau kita menambahkan sintak yang fish. Yang fish ini, atau kita juga mau meletakkannya misalkan setelah jenis kelamin. Nah, kita tinggal menggunakan sintak yang barusan, yang ini, after. After setelah tabel berarti setelah tabel jenis kelamin anggota. Nah, kita akan coba hapus dulu. Mana tabel yang barusan, yang T anggota. Di sini kita lihat strukturnya. Kita akan coba hapus dulu alamatnya. Alamat, nah ini. Sebenarnya juga masih sama, menggunakan perintah drop. Nah, sudah tidak ada, kita akan coba masukkan alamat setelah jenis kelamin, memasukkannya. Berarti sintaknya yang tadi, yang ini. Kalau tidak menggunakan fish atau after, maka otomatis akan tersimpan di paling akhir. Nah, kalau kita mau menyesuaikan, misalkan sintak kolomnya mau diletakkan setelah jenis kelamin dan sebelum apa di sini, kita lihat. Nah, sebelum jabatan anggota, maka terletak di sini. T anggota. Kita coba. Nah, alter tabel. Pilih nama tabelnya apa, add kolomnya. Kolom di sini kita pilih alamat, varchar panjangnya 20 ya, tipe datanya varchar. Nah, kemudian after setelah JK anggota yang ada di tabel T anggota yang ada di sini. Kita coba kirim. Nah, rahasia. Kita coba lihat. Kalau di sini ini belum kita refresh, alamatnya masih ada. Harusnya ini sudah tidak ada atau sudah pindah ke sini. Kita coba refresh. Oke. Sambil menunggu sintak yang barusan. Nah, ini bisa juga kita mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel. Sini tinggal menggunakan sintak alter tabel, nama tabelnya apa, modify kolom, nah fill dan tipe data. Berarti kolom dan tipe datanya. Di sini juga dijelaskan. Nama tabel adalah nama tabel yang akan diubah. Tipe data atau lebar kolomnya, fill adalah kolom, kemudian di sini juga tipe data. Nah, tipe adalah tipe data. Yang baru ya, tentunya. Oke, kita coba lihat yang tadi perubahannya. Oke, masih belum. Nah kan, yang alamat tadinya di sini pindah ke setelah jenis anggota. Yang mana kita coba lihat. Nah, ini sintaknya after berarti setelah jenis kelamin anggota. Nah, itu akan berpindah. Oke, kita telah berhasil dengan yang sana. Nah, berikutnya yaitu untuk mengubah tipe data pada tabel. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya materinya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya karena takutnya waktunya juga terlalu lama. Modul ini insya Allah akan beres cepatnya dan bisa kalian gunakan secara mandiri ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.